Selamat pagi Bapak. Selamat pagi, Perkenalkan nama saya Nurmalia, mahasiswa dari Stika Sukabumi, Pak. Kalau Bapak namanya siapa, Pak? Bapak Ujang. Bapak Ujang. Nah, Pak, tujuan saya ke sini untuk mengkaji status kesehatan Bapak. Waktunya sekitar 15 menit. Tempatnya di sini, topiknya tadi saya akan mengkaji status kesehatan Bapak. Nah, Pak, sebelumnya Bapak punya riwayat penyakit apa, Pak, yang sekarang sedang dirasakan? Darah tinggi sih paling. Oh, darah tinggi ya, Pak. Nah, darah tinggi kalau kami biasa menyebutnya hipertensi. Nah, Pak, sebelumnya Bapak tahu nggak darah tinggi atau hipertensi itu apa? Yang saya tahu sih kalau dari puskesmas ya, yang saya sering periksa ke puskesmas, itu tekanan darahnya itu lebih dari 140/90 atau per 100 gitu, jadi ke atasnya gitu kalau yang saya pahami. Bagus ya, Pak. Nah, kalau boleh tahu, Bapak hipertensinya sudah berapa lama? Dari dulu sih, dari muda juga ya emang udah punya riwayat hipertensi. Berarti ada keturunan juga ya, Pak, hipertensi? Iya, ada. Nah, Pak, kalau tadi kan Bapak hipertensi sudah dari dulu. Pas Bapak merasakan hipertensi, pas hipertensi itu datang, Bapak merasakan seperti apa tanda dan gejalanya? Berat banget di sini, berat, pusing gitu, jadi susah banget buat bangun juga susah gitu. Nah, bagus ya Pak. Selain itu juga tanda dan gejalanya, selain pusing, Bapak juga biasanya orang yang hipertensi itu susah tidur Pak, karena pusing yang dirasanya. Nah, eh, tadi kan Bapak tanda gejalanya sudah tahu. Kalau Bapak tahu nggak kalau hipertensi itu timbul biasanya karena apa? Kurang tidur bisa, terus juga dari pola kebiasaan juga bisa, kayak merokok yang kayak gitu juga bisa. Nah, pas selain ngerokok juga, seperti Bapak terlalu banyak makan asin, seperti garam, ikan asin, itu jadi bisa jadi penyebab tekanan darah Bapak naik. Nah, Pak, Bapak tahu nggak kalau hipertensi itu biasanya dipengaruhi oleh apa? Selain gaya hidup Bapak. Mungkin keturunan. Nah, bisa juga Pak keturunan. Selain itu juga hipertensi bisa dipengaruhi oleh usia Bapak. Kalau boleh tahu Bapak usianya berapa, Pak? 61. Nah, bagus ya. Pak, hipertensi itu atau tekanan darah tinggi biasanya dirasakan oleh orang-orang yang berusia di atas 60, seperti Bapak 61 tahun ya, Pak. Nah, Pak, selain itu juga eh, keluarga Bapak sama Bapak menyikapi hipertensi itu seperti apa, Pak? Ya kalau saya sama keluarga sih menyikapinya ya biasa aja, penyakit-penyakit yang enggak terlalu berbahaya gitu. Tapi gak tahu kalau kenyataannya itu berbahaya atau enggaknya, belum tahu pasti juga. Nah, Pak, eh, sebenarnya hipertensi itu berbahaya kalau berlarut-larut. Nah, sebelumnya Bapak tahu nggak kalau hipertensi itu bisa mengakibatkan apa saja? Ya saya tahu sih stroke, yang Nah, saya tahu. selain stroke juga, hipertensi itu mengakibatkan gagal jantung, Pak. Penyakit jantung pada Bapak seperti gagal jantung. Nah, eh, selain itu, keluarga Bapak menyikapi masalah hipertensi ini seperti apa, Pak? Paling yang paling menyikapinya paling khawatir gitu, kalau sayanya sih biasa aja, tapi kalau keluarga saya tuh menyikapinya mungkin karena takut ya, jadi mereka tuh menyikapinya seperti ketakutan seperti gitu aja. Nah, iya Pak, hipertensi tadi kan bisa menyebabkan stroke juga. Nah, stroke itu nanti kalau Bapak stroke-nya sudah lama dan tidak diobati, itu nanti Bapak nggak bisa ngapa-ngapain Pak, kayak misalnya hanya terbaring saja. Nah, Pak, reaksi keluarga Bapak. Nah, Bapak, tadi kan Bapak juga tahu ya akibat dari hipertensi atau tekanan darah tinggi itu seperti apa. Nah, Pak, kalau tekanan darah Bapak lagi kambuh, biasanya Bapak atau keluarga Bapak ngapain aja? Paling kalau saya sih banyakin minum air putih, terus makan bawang putih gitu satu, ya gitu aja. Paling kalau keluarga nyaraninnya buat istirahat aja sih.
Nah, selain itu juga Pak, Bapak kalau hipertensinya tinggi suka ke dokter gak Pak, atau ke fasilitas ke puskesmas misalnya? Paling kalau udah pusing banget, udah gak kuat ya baru ke puskesmas biasanya. Kalau pengecekan rutin? Paling kalau pengecekan rutin itu biasanya saya tempatin waktu 1 minggu sekali buat cek Bagus ya terus-terusan gitu Pak. tekanan darahnya. Nah, selain itu juga kalau misalnya keuntungan yang Bapak peroleh nih kalau Bapak ke puskesmas, biasanya apa saja Pak? Paling kalau ke puskesmas itu keuntungannya yang pertama tuh kan diperiksa sama dokternya langsung ya, jadi kita tuh bisa nanya-nanya lebih banyak lagi. Terus kalau dikasih obat juga biasanya bagus juga obatnya gitu. Paling 1 sampai 2 kali makan udah turun lagi Nah, juga gitu. kalau boleh tahu biasanya puskesmas Bapak ke puskesmas mana? Ke puskesmas itu apa Ciranjang. Oh, lumayan jauh juga ya Pak. Iya. Biasanya karena mungkin di sini yang terdekat di sana. Nah Pak, kalau Bapak sama keluarga Bapak kan sering berkunjung ke puskesmas ya Pak. Berarti Bapak mempunyai tingkat kepercayaan ke puskesmas itu baik. Benar tidak Pak? Ya iya, harus percaya sama tenaga medis, sama dokter, sama perawat. Mereka kan ngerawat kita, bukan mau membunuh kita juga. Nah Pak, selain Bapak juga pengalaman keluarga misalnya yang dirawat di fasilitas kesehatan ada tidak Pak? Pernah sih, saya sendiri juga pernah. Pernah Anak ya, saya Pak? juga pernah dirawat. Iya. Bagaimana sih Pak kalau misalnya cukup terjangkau fasilitas kesehatan oleh Bapak atau susah? Kalau untuk fasilitas kesehatan sih terjangkau ya terjangkau. Karena dekat mungkin ya Dekat, Pak, iya. meskipun naik angkot sekali. Iya. Nah Pak, tadi kan sudah disebutkan ya Pak, seperti tanda gejala, penyebabnya, faktornya. Bisa menyebutkan tanda gejala apa saja tadi dari tekanan darah tinggi itu, selain pusing misalnya Pak? Selain pusing itu biasanya tuh susah tidur juga. Terus lemas juga, ada lemasnya. Ya kayak gitulah aja lah, kayak yang susah tidurnya tuh kan gara-gara pusingnya juga bisa gitu. Baik Pak. Nah, tadi pemahaman Bapak sudah baik juga ya Pak tentang hipertensi. Bapak juga sudah sering ke fasilitas kesehatan, misalnya ke puskesmas. Nah Pak, kali ini cukup sekian dulu ya Pak. Nanti besok saya kesini lagi untuk mendemonstrasikan dan memberitahu Bapak dan keluarga Bapak cara apa saja yang bisa dilakukan untuk mengatasi hipertensi Bapak. Nah, untuk waktunya Bapak bisanya kapan? Pagi, siang, atau sore? Mau pagi boleh, mau siang boleh. Tapi kalau sore biasanya kan banyak anak-anak ya, udah pulang sekolah jadi susah. Kalau begitu kita besok pagi aja ya Pak, hari Iya, Minggu. boleh. Pukul 9 Bapak bersedia? Ya, tempatnya di sini saja atau mau di mana Pak? Boleh di sini boleh, mau Nah, di begitu Pak. boleh. Kalau begitu saya permisi dulu ya Pak. Terima kasih. Ya, sama-sama.